Setelah kita lakukan proses ini, jangan lagi masuk ke dalam Windows yang tadi, Windows bawaan, karena kita sudah menghapus sistem volume tadi. Nah, jika sudah kita lakukan itu, kemudian kita persiapkan flash disk bootable Windows 10-nya ya. Bootable Windows 10 kita siapkan, kita pasangkan ke flash disknya, ke laptopnya, kemudian laptop kita restart. Oke. Setelah laptop kita restart, kemudian kita set kembali di BIOS. Pastikan bahwa flash disk sudah terdeteksi. Di sini belum terdeteksi adanya flash disk. Saya pindahkan ke slot yang lain. Saya restart kembali. Kita masuk kembali ke dalam BIOS. Oke, sana sudah terdeteksi USB HDD Toshiba Trans Memory. Kemudian kita simpan. Oke, ada keterangan seperti itu, kita tekan enter saja atau tekan tombol yang lainnya. Nah, perlu dipahami juga ketika kita pengen menginstal Windows apa yang akan kita install, karena untuk Windows juga ada spesifikasi yang harus kita penuhi ya. Jadi untuk menginstalkan Windows 10, rekomendasinya adalah menggunakan komputer dengan spesifikasi minimal memori 4 GB. Artinya kalau memorinya di bawahnya tidak disarankan untuk diinstalkan Windows 10. Jadi silahkan diinstalkan Windows di bawahnya. Oke, kita set yang berikutnya di sini adalah set time and current format. Ini kita pilih Indonesia. Oke. Ya. Langkah berikutnya ini kita tekan tombol install now. Oke, ini adalah agreement. Kita setujui. Ini update-nya ternyata Desember 2016 ya. Oke, ini next. Kemudian ini kita pilih custom. Oke. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengganti nama masing-masing partisinya, sehingga di sini bisa jelas itu ya, ada partisinya, ada namanya apa, sehingga di sini ada data, ada hiburan. Artinya jangan sampai kita menekan partisi data ataupun partisi hiburan supaya tidak keliru ya. Oke, proses yang saya lakukan untuk proses persiapan untuk proses install ulang di sini adalah saya selalu menghapus dua partisi di atas ini. Kenapa saya hapus? Karena tujuan kita kan install ulang. Jadi tujuan install ulang itu supaya betul-betul bersih nantinya dari sisa-sisa error yang terjadi di dalam sistem sebelumnya. Sehingga ini kita buang saja. Yang pertama ada sistem reserved. Sistem reserve ini tentu harus kita buang karena memang kebutuhan kita berbeda. Sebelumnya ini menggunakan Windows 7, kemudian kita sekarang menggunakan Windows 10 dengan kebutuhan sistem reservednya tentu saja berbeda kapasitasnya. Kalau Windows 10 dia memerlukan kapasitas sebesar 100 MB.
Tapi kalau Windows 10 biasanya memerlukan sebesar 500 MB. Demikian juga partisi C ini juga kita buang, kita delete dulu. Sehingga sistem reserved dan C tadi tergabung menjadi satu, menjadi unallocated space, artinya dia masih belum dialokasikan, artinya partisinya tidak ada. Kemudian kita buatkan partisi baru untuk partisi C-nya, tidak perlu dirubah kapasitasnya, kemudian di-apply. Nah, di sini dia akan membuat sistem reserved yang baru secara otomatis, dan ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari sistem yang akan kita instalkan saat ini. Ya, kita lihat sistem reserve-nya berapa kapasitasnya. Oke, sama ya. Jadi sebesar 500 mega. Artinya emang untuk Windows 10 dia emang memerlukan sebesar 500 megabyte. Oke, kemudian kita tekan tombol next. Dan proses selanjutnya adalah proses copy file dari master Windows 10 yang ada di dalam flash disk untuk dimasukkan ke dalam buffer yang ada di dalam hard disk. Oke. Proses ini setelah proses copy dia akan merestart komputernya sendiri dan akan melanjutkan proses yang berikutnya. Oke, dia melakukan proses restart. Nah, di tahap ini kita sudah bisa melepaskan flash disk ya, melepaskan flash disk dari komputernya atau dari laptopnya. Tahapan berikutnya tinggal setup. Biarkan komputer melakukan setting up sendiri, dan proses ini berjalan agak lama. Jadi teman-teman bisa ditinggalkan, disambi untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Setting up biasanya sekitar 15 menit atau 20 menit tergantung dari spesifikasi komputer yang sedang kita instalkan. Ini kita disuruh untuk memilih regionan kita berada di mana. Kita pilih Indonesia, kemudian kita next. Untuk di versi sebelumnya untuk pilihan yang ini tidak ada ya. Jadi ini karena versi yang terbaru, maka sistem operasi mengkonfirmasi kembali. Ini kita pilih US, next.
Ini apakah kita pengen memunculkan keyboard layout yang lainnya atau tidak? Kita skip saja. Oke, wireless sudah kedeteksi, wireless sudah terinstall. Cirinya adalah ini sudah ada beberapa sinyal WiFi yang sudah terdeteksi. Jika tidak mau mengkoneksikan langsung, kita skip saja. Oke, tahapan akhir kita diminta untuk memasukkan nama komputer. Kita masukkan nama komputernya, misalnya saja saya kasih nama Acer. Kemudian next. Passwordnya, jika ingin diberikan password, jika tidak abaikan saja. Next. Oke, dan ini adalah tampilan-tampilan yang akan distandarkan. Ini kita pilih accept saja, setujui. Ini adalah tahap adaptasi terakhir dari sistem yang kita instalkan untuk kemudian betul-betul siap laptop kita pakai. Kita biarkan saja. Di tahapan ini kita tidak boleh mematikan komputer ya. Jadi biarkan dia tahapan berjalan sampai dengan selesai. Dan akhirnya proses instalasi Windows 10 sudah selesai. Sudah selesai dilakukan. Ini adalah tampilannya, tampilan dari Windows 10. Kita lihat coba versi dari Windows 10-nya. Sebenarnya dia versi berapa yang terinstall di komputer kita ini. Cara untuk ngeceknya, silakan diklik kanan ya, klik kanan di disk PC, kemudian kita pilih properties. Kita bisa melihatnya di sana, teman-teman. Nah, ini laptopnya terinstall Windows 10 Pro 2017 ya, dan saat ini Windows sudah aktif, artinya sudah otomatis teraktivasi. Oke, seperti itu tahapan proses install ulang Windows 10 dari proses tahapan persiapan sampai dengan Windows 10 terinstall.